Hari ini kita akan mengerti dulu apa tujuan kita belajar Alkitab hari ini. Tujuan kita adalah agar anak-anak semua mengerti bahwa sebagai orang Kristen, kadang-kadang kita akan mengalami pertentangan dan akan belajar mengandalkan kemampuan Allah untuk membantu kita dalam keadaan yang sulit. Paulus dan Barnabas kemudian pergi ke kota Antiokhia di Pisidia dan Ikonium. Di kedua tempat itu, Paulus dan Barnabas mengajarkan Injil sama seperti yang selalu mereka lakukan selama ini. Banyak yang menjadi percaya kepada Yesus oleh karena berita mereka. Tetapi di kedua tempat itu, kemarahan orang yang tidak percaya menimbulkan persoalan. Paulus dan Barnabas pindah ke kota Listra dan Derbe dan mulai mengajar di sana. Ketika Paulus dan Barnabas berada di Listra, seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya duduk mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika Paulus mengajar. Paulus memperhatikan orang itu, dan ketika menatap matanya, dia tahu bahwa orang itu beriman dan dapat diselamatkan. Maka Paulus pun berseru kepada orang itu, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Orang itu melonjak, berdiri, dan mulai berjalan. Ketika orang banyak melihat laki-laki itu berjalan, mereka menjadi begitu takjub dan gempar, sehingga mereka mengira bahwa Paulus dan Barnabas adalah dua dari dewa-dewa yang mereka sembah. Mereka ingin mempersembahkan korban bagi keduanya. Mengapa Paulus dan Barnabas begitu gusar? Paulus dan Barnabas tahu bahwa mereka hanyalah manusia biasa yang dipakai oleh Roh Kudus. Mereka tahu bahwa Allah lah yang berhak atas segala pujian dan penyembahan. Mungkin sekarang orang akan mengira bahwa bila orang banyak menganggap Paulus dan Barnabas sebagai dewa, mereka juga akan mendengarkan apa yang mereka katakan. Tetapi beberapa orang jahat dari Antiokhia dan Ikonium datang ke Listra dan meyakinkan orang banyak bahwa kedua pemberita Injil itu jahat. Menurut Alkitab, orang banyak itu melempari Paulus dengan batu dan menyeret tubuhnya keluar kota karena mengira bahwa dia sudah mati. Tetapi ketika murid-murid berdiri mengelilingi dia, Paulus bangkit, lalu berjalan masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, dia dan Barnabas pergi ke Derbe dan memberitakan Injil di sana. Mereka begitu berani sehingga setelah itu mereka bahkan kembali ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia untuk menguatkan dan membesarkan hati orang-orang percaya yang ada di sana. Mereka mengangkat pemimpin di setiap tempat dan berdoa serta berpuasa ketika menyerahkan para pemimpin Kristen yang pertama di kota ini kepada pemeliharaan Allah. Kemudian Paulus dan Barnabas kembali ke Antiokhia. Maka berakhirlah perjalanan pemberitaan Injil pertama Paulus. Apakah janji-janji Tuhan terhadap kita? Allah tidak pernah berjanji bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan mulus bagi orang yang melayani Dia. Orang yang tetap setia di pihak Allah mungkin sekali akan menghadapi pertentangan. Iblis merasa terancam oleh orang-orang Kristen yang melibatkan diri secara aktif untuk menjangkau orang lain. Dia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk mengecilkan hati dan menghentikan mereka. Tetapi seperti yang telah kita pelajari, bahwa kuasa Allah lebih besar daripada
segala halangan yang mungkin menghalang kita. Marilah kita memikirkan beberapa hal yang dapat membuat orang tidak menyukai pesan Injil. Ada satu hal penting yang dikatakan Alkitab tentang orang-orang benar yang mengalami kesulitan. Marilah kita melihat apakah itu. Sebagai orang Kristen, kadang-kadang kita dapat menghadapi pergumulan-pergumulan. Tetapi Allah selalu berada di dekat kita untuk membantu dan membimbing kita untuk melaluinya. Kesulitan adalah bagian dari kehidupan kita. Tetapi Allah akan membantu kita untuk menjadi pemenang.